menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, berbeda dengan kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini di gedung Bareskrim masih terlihat sepi. Mobil tahanan dari kejaksaan masih terparkir di depan dan belum ada tanda-tanda adanya petugas yang nantinya akan membawa ataupun menggiring terdakwa Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal dari dalam Bareskrim. Dan kita akan melanjutkan dialog bersama Abdul Fikar Fajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ini kan bisa dikatakan sudah berjalan cukup lama dari bulan Juli. Otomatis narasi publik sudah terbentuk. Apakah hal ini cukup bisa mempengaruhi dari majelis hakim untuk membuat keputusan, Pak Fikar? Iya, saya kira narasi itu kan bentuknya pemberitaan. Jadi saya kira hakim juga tidak akan terpengaruh oleh pemberitaan di luar, ya, bahwa dia punya hak untuk membaca, ya gitu. Tetapi dia harus membatasi diri, tidak boleh terpengaruh oleh isi pemberitaan. Yang harus dia perhatikan adalah pemeriksaan di pengadilan, gitu ya. Artinya semua fakta-fakta yang terbuka yang terjadi di pengadilan itulah yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apakah ketika dia menjatuhkan menjalankan kewenangannya, umpamanya menahan terdakwa, gitu ya, dalam rangka persidangan, atau kemudian dia menerima atau menolak eksepsi, gitu ya, Pak Fikar. atau Pak Fikar, mohon maaf, kami potong terlebih dahulu, pemirsa, sama-sama yang Anda saksikan di layar televisi. Ini adalah Putri Chandrawati yang baru saja turun dari mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah petugas untuk masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama seperti suaminya, Putri Chandrawati menggunakan kemeja putih dengan rompi tahanan kejaksaan. Dan seperti yang Anda saksikan di layar televisi, pemirsa, Putri Chandrawati sama dengan halnya Ferdy Sambo menggunakan pakaian berwarna putih dan juga celana warna putih dan sudah mulai masuk ke ruang tunggu. Dan pengawalan bisa dikatakan cukup ketat, pemirsa. Untuk situasi terkini di ruang sidang utama juga masih terlihat sepi, belum ada tanda-tanda dari jaksa penuntut umum ataupun tim kuasa hukum yang memasuki ruangan. Baik, kita akan melanjutkan dialog bersama Bapak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk hakim majelis tidak mungkin akan dipengaruhi oleh opini publik. Lantas, untuk sejauh ini, sebelumnya dari tim jaksa penuntut umum ini tidak memaparkan dari dakwaan ini mengenai motif. Nah, ini kalau tanggapan Anda sebenarnya seharusnya seperti apa? Apakah ini salah satu strategi? Ya, tugas dan kewenangan kejaksaan itu, yang pertama dia melakukan mendakwa, ya, membuat dakwaan. Nah, dakwaan itu disusun dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh kepolisian atau oleh penyidik, gitu, ya. Nah, menurut saya di dalam berita acara pemeriksaan itu sedikit banyak pasti terungkap itu motif itu, ya, kenapa terjadi penembakan dan sebagainya. Saya kira di dalam berita acara pemeriksaan itu ada, entah dari keterangan saksi siapa atau terdakwa yang mana, gitu ya, kita tidak mengetahui. Tetapi tugas jaksa adalah membuat dakwaan. Jadi dari rangkaian berita acara itu, tugas jaksa adalah mendakwa dan menuntut, gitu. Nah, karena itu dia menyimpulkan dari berbagai
berita acara pemeriksaan para saksi di kepolisian, di penyidikan, dan berita acara para tersangka juga, maka disusunlah sebuah dakwaan yang sekarang dibacakan di pengadilan, gitu ya. Nah, itu yang kemudian akan dibuktikan di dalam proses persidangan ini. Nah, dakwaan itu karena disusun dari rangkaian keterangan para saksi dan tersangka, ya, kemudian dibuat dalam satu format surat dakwaan, dan dakwaan itulah yang di dalam persidangan ini akan diperiksa dan dibuktikan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat kalau ada, dan keterangan tersangka. Itu yang akan nanti terpapar atau digelar di dalam persidangan. Yang kemudian kesimpulannya akan ditarik oleh jaksa menjadi sebuah tuntutan, gitu ya. Tuntutan terbukti atau tidak dari sudut kejaksaan. Dari sudut kejaksaan pasti terbukti. Karena apa? Karena dengan keyakinan yang besar, jaksa berani membawa perkara ini ke pengadilan. Artinya memang sudah didukung oleh bukti yang cukup untuk bisa dibuktikan di pengadilan. Nah, sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum dengan hak-haknya membela diri, dia bisa juga mengajukan umpamanya saksi-saksi yang meringankan, bukti atau saksi-saksi yang meringankan, gitu ya. Nanti itu akan dipertimbangkan semuanya oleh hakim, tetapi dari sudut terdakwa umpamanya, kalau dia memang merasa melakukan, ya paling-paling pembelaannya ke arah minta keringanan hukuman, gitu ya. Tetapi kalau dia yakin dia tidak melakukan, maka pasti akan minta pembelaannya ke arah pembebasan atau pelepasan, gitu ya. Baik. Nah, tetapi kalau memang terbukti, ya dia pembelaan itu mengarahnya pada meminta keringanan hukuman, biasanya seperti itu. Baik, Pak Fikar, ini kami sudah tergabung juga dengan pengamat kepolisian, ada Bapak Bambang Rukminto. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi, Mbak. Pak Bambang, Pagi, Pak Bambang. Pagi, Pak. Ya, sudah ada juga. Ya, baik Pak Bambang, ini menurut Anda bagaimana pandangan Anda nih terhadap jalannya persidangan kasus ini nih yang bisa dikatakan cukup panjang? Kalau melihat sampai sekarang sudah memasuki putusan sela ya, saya melihat bahwa bukti-bukti yang sudah dipersiapkan oleh kepolisian untuk mentersangkakan, kemudian sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diterdakwakan, artinya bukti-bukti material itu sudah cukup, dan kemudian saksi-saksi sudah cukup. Makanya kalau dalam putusan selain nanti, saya yakin eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa ini tidak akan diterima seperti itu. Karena ya. Kalau kemudian diterima, kan ini akan menjadi blunder bahwa kepolisian atau kejaksaan tidak bekerja dengan maksimal, dan akan memunculkan asumsi-asumsi pembenaran asumsi-asumsi di masyarakat sebelumnya bahwa memang ada upaya untuk memperingan pentersangkaan Ferdy Sambo dan kawan-kawan seperti itu. Oh, berarti sama seperti halnya Pak Abdul Fikar juga tadi sempat menyampaikan adanya kemungkinan ditolak. Lalu menurut Anda dari eksepsi para tim kuasa hukum ini, apakah ada sesuatu yang menjanggal? Ada yang mengganjal? Saya melihat yang disampaikan kemarin masih banyak hal-hal sesuai skenario sejak awal ya, skenario mereka gitu. Ketika di awal berubah dari kejadian dari pelecehan seksual itu di Saguling, kemudian ada pelaporan ke Polda Metro, kemudian berubah menjadi di Magelang. Ini memang upaya-upaya untuk berputar-putar untuk
untuk menghindar dari pentersangkaan atau penterdakwaan ini sudah sejak awal sudah dilakukan dan ini memang hal itu seorang terdakwa harus konsisten dalam untuk mempertahankan itu, mempertahankan argumennya gitu loh. Memang yang terpenting saya melihat bagaimana nanti kejaksaan kalau eksepsi ini ditolak, kemudian ada kejaksaan juga menyajikan bukti-bukti atau kesaksian-kesaksian lain, bukan hanya untuk membantah eksepsi dari terdakwa terkait dengan motif pelecehan seksual di Magelang, tapi juga harapannya juga akan membongkar asumsi-asumsi yang selama ini muncul di masyarakat gitu. Misalnya terkait dengan hilangnya uang di rekening Brigadir Joshua, misalnya seperti itu sampai sekarang kan belum diungkap uang itu kemana dan masih banyak lagi hal-hal seperti itu yang belum diungkapkan seperti itu. Tanggapan Anda, Pak Fikar, apakah Anda juga menyetujui pernyataan dari Pak Bambang? Ya, saya kira begitu ya, jaksa merasa sudah menyusun dakwaan dengan lengkap dan benar gitu ya. Peristiwa, tempat, kemudian waktu terjadinya tindak pidana, kemudian kompetensi pengadilannya juga ya, jaksa pasti sudah memperhitungkan itu semua. Cuma itu tadi saya bilang tugasnya pengacara kan memang mengkritisi. Tugasnya terdakwa itu kan mengkritisi apa yang dilakukan dakwaan atau penuntutan terhadap terdakwa gitu. Jadi kalau tidak dikritisi ya artinya tidak ada kontrol juga di satu sisi, yang kedua juga nggak ada kerjaan dong nanti pengacara, ya kan? Artinya tetap harus dilakukan itu, gitu ya. Tapi ini ya, meskipun dari sudut waktu, ya, ini memakan waktu paling tidak 3 sesi itu ya, eksepsi, jawaban, putusan. 3 sesi itu ya cukup panjang, bisa 1 minggu lebih gitu, ya kan? Nah, tetapi ya begitulah ya mekanisme hukum acara itu harus diikuti, memberikan kesempatan kepada semua pihak. Disitulah sebenarnya letak keadilan itu di situ. Keadilan itu pada proses gitu, bahwa nanti hasilnya terbukti atau tidak, dihukum atau tidak, nah itu kan hasil akhirnya. Tetapi di dalam prosesnya diciptakan juga keadilan, keseimbangan, kesempatan pada para pihak yang ada di dalam perkara ini. Saya kira begitu, Mbak. Berarti untuk dakwaan dari jaksa penuntut umum ini bisa dikatakan disusun dengan cermat dan berarti dari surat dakwaan ini hasil investigasi kepolisian juga dimasukkan ke dalam surat dakwaan itu ya, Pak Fikar? Iya. Surat dakwaan itu adalah resultante atau kesimpulan dari berbagai berita acara yang dibuat oleh kepolisian. Berita acara para saksi yang banyak itu, kemudian berita acara tersangka dan alat bukti, nah disusunlah dalam satu format surat dakwaan itu. Jadi cerita yang ada di dalam berita acara itu dibuat dalam sebuah surat dakwaan, dan itulah yang akan dibuktikan nanti ya. Dibuktikannya pasti dengan keterangan para saksi, keterangan ahli ya, atau kalau ada bukti surat-surat gitu ya, dan keterangan tersangka sendiri. Baik, kalau menurut Anda pertimbangan utama hakim dalam memutuskan apakah perkara ini nantinya akan diteruskan untuk masuk ke tahap pembuktian, apa yang harus diperlukan, Pak Fikar? Ya, saya kira yang paling banyak digunakan argumennya adalah bahwa eksepsi itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Biasanya itu argumen itu yang paling banyak gitu, ya. Karena di dalam eksepsi itu tidak mempersoalkan umpamanya kompetensi pengadilan, tidak dipersoalkan, ya. Kemudian dakwaannya salah orang umpamanya, salah pihak atau kurang pihak dan sebagainya, itu juga tidak dipersoalkan. Jadi sebenarnya menurut saya eksepsi yang murni terhadap surat dakwaan itu hampir tidak ada gitu ya. Bahwa ada dakwaan kabur ini segala macam ya oke lah itu ya. Tetapi pasti dari jaksa penuntut umum itu juga akan berpendapat dakwaan sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan
keterangan-keterangan para saksi yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah surat dakwaan di mana ada peristiwa, ada tempat kejadian dan ada waktu kejadian. Itu kan minimalnya surat dakwaan. Ada peristiwanya, peristiwa ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini ada pelanggaran pidana, kemudian ada waktu terjadinya peristiwa dan ada tempat yang akan menunjukkan kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadilinya, dan itu sudah termaktub semua gitu. Nah karena itu menurut ini saya ya eksepsi ini akan ditolak gitu, karena dari sudut minimal sebuah surat dakwaan itu sudah memenuhi semuanya. Baik Pak Fikar, Pak Bambang, tahan dulu pemirsa, dan usai jeda Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.